Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PCI semuanya, kembali lagi di PCI Podcast Spesial Adi Wiyata. Perkenalkan kembali, saya Alfarizi yang akan memandu podcast pada hari ini. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana pelaksanaan dari Adi Wiyata itu sendiri. Kita sudah kedatangan tamu spesial yang sangat paham tentu tentang lingkungan, karena beliau juga adalah guru IPA di sekolah ini. Selamat datang, Pak Hisan. Selamat datang Pak Al. Sehat, Pak Hisan? Alhamdulillah sehat. Oke. Jadi nanti kita di sini akan kupas bagaimana pelaksanaan dari Adiwiyata di SMP PCI ini. Berkaitan dengan Adiwiyata, tentu nanti ada program yang kita sebut dengan GPB LHS, Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah. Nah, nanti kita akan bahas terkait gerakan GPB LHS ini bersama tentunya Pak Hisan. Oke, Pak Isan, mungkin bisa dijelaskan dulu pertanyaan paling mendasar, apa itu sebenarnya GPB LHS dan bagaimana kaitannya dengan Adiwiyata, begitu Pak? Oke, baik. Untuk GPB LHS, mungkin dari yang tadi sudah disampaikan, GPB LHS itu adalah Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah, gitu, atau GPB LHS. Nah, sebenarnya GPB LHS ini adalah turunan dari gerakan Adiwiyata. Adiwiyata itu merupakan anugerahnya, sedangkan gerakannya itu disebut GPB LHS. Nah, di GPB LHS ini kalau misalkan secara bakunya merupakan aksi yang dilakukan secara sadar tentunya, kemudian secara sukarela dan juga berjejaring dan berkelanjutan yang dilakukan sekolah agar meningkatkan perilaku peduli lingkungan hidup. Nah, outputnya apa sih dari gerakan GPB LHS ini? Outputnya mungkin nanti akan banyak sekali gitu. Salah satunya untuk meningkatkan kesadaran tentang lingkungan hidup bagi seluruh warga sekolah. Kemudian dampak jangka panjangnya itu untuk sebagai upaya mendukung ketahanan bencana sekolah. Gitu. Itu kurang lebih dari gerakan GPB LHS. Jadi GPB LHS merupakan gerakannya atau programnya ya, Programnya, betul. Sementara Adiwiyata yang kita bahas di podcast sebelumnya itu dengan Bapak Kepala, itu ternyata adalah anugerahnya itu Adiwiyata namanya. Jadi begitu ya Sobat PCI, GPB LHS ini merupakan programnya, gerakannya, dan Adiwiyata merupakan anugerahnya atau penghargaannya Pak ya. Nah, berkaitan dengan GPB LHS ini Pak, kan tentu ada aspek-aspek dalam pelaksanaan ini yang harus dijalankan. Kira-kira poin-poin atau aspek-aspek utama yang harus dijalankan dalam pelaksanaan itu bagaimana Pak? Oke. Untuk pelaksanaan GPB LHS sendiri terdapat 3 aspek utama atau aspek yang paling penting. Yang pertama adalah penetapan kebijakan yang tentunya itu berurutan dari mulai Dinas Lingkungan Hidup atau dari pemerintahan pusat diturunkan ke Dinas Lingkungan Hidup sampai nanti pada akhirnya kebijakannya dibuat oleh sekolah gitu. Dari sekolah, dari kebijakan maka diturunkan ke rencana program. Nah, di rencana program itu mungkin kemarin sudah dibahas juga oleh kepala sekolah kita, dibuat tim Adiwiyata, kemudian dibuat beberapa program sampai nantinya akan dievaluasi secara berkelanjutan. Itu dari aspek pelaksanaannya. Kemudian dari program-programnya sendiri kurang lebih ada 6 program. Terdiri dari yang pertama mungkin ada tentang kebersihan, sanitasi dan drainase. Kemudian yang kedua ada upaya pemeliharaan dan penanaman pembibitan pohon tanaman. Yang ketiga tentang konservasi air, keempat konservasi energi, kelima inovasi penerapan PRLH, dan paling terakhir mungkin ada pengelolaan sampah di lingkungan sekolah itu seperti apa saja. Jadi yang tadi itu adalah aspek-aspek yang penting dalam pelaksanaan GPB LHS di sekolah. Oke, baik, terima kasih Pak Isan. Tadi dijelaskan banyak Pak ya, ada sanitasi, terus pembibitan tanaman dan lain sebagainya. Kira-kira yang sudah diterapkan nih Pak, khususnya mungkin di PCI gitu, apa saja Pak? Contoh program-program nyata yang sudah dilaksanakan gitu Pak? Oke, untuk contoh program yang dilaksanakan mungkin ada di bulan Januari kemarin, di tanggal 22 Januari, Januari atau Februari, saya lupa juga. Oke, cek lagi Pak. Oke. Di situ ada Hari Peringatan Sampah Nasional atau HSPN yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, dan kalau misalkan di Adiwiyata pun sama, itu dilaksanakan. Di gerakan HSPN atau Hari Peduli Sampah Nasional tersebut ada beberapa macam program gitu. Salah satunya pengelolaan sampah dari mulai pemilahan,
Di sekolah PCI itu sudah ada 3 jenis sampah, ada sampah organik, anorganik, dan juga sampah residu. Kemudian dari sampah tersebut dipilah terlebih dahulu, setelah dipilah baru kita menerapkan upaya 3R bahkan 5R, dari reuse, recycle, dan juga reduce. Program yang pernah dilakukan di SMP PCI salah satunya saat kita memperingati HSPN atau HPSN atau Hari Peduli Sampah Nasional. Di situ kita melaksanakan beberapa program, salah satunya adalah pemilahan sampah. Nah, di SMP PCI sendiri sudah ada beberapa jenis tong sampah, ada yang organik, ada yang anorganik, kemudian ada sampah-sampah residu. Nah, setelah dipilah sampah tersebut, maka kita akan manfaatkan kembali. Nah, kemarin kita bekerja sama juga dengan beberapa tim dari Adiwiyata, salah satunya adalah pemeliharaan tanaman. Nah, pot-pot yang biasa digunakan, yang biasa kita beli, itu tidak kita beli, tapi kita menggunakan sampah-sampah bekas. Jadi pot-pot botol-botol bekas minuman anak-anak, itu kita kumpulkan, kita pilah terlebih dahulu, kita olah, kemudian kita gunakan sebagai pot tanaman. Itu salah satunya. Ya. Kemudian mungkin untuk gerakan-gerakan yang lain itu sudah berjalan dari jauh-jauh sebelumnya, dari sebelum Adiwiyata masuk ke dalam SMP PCI. Salah satunya adalah konservasi air dan juga energi, di mana di SMP PCI itu sudah dibiasakan dari awal untuk segala alat-alat elektronik yang digunakan saat pembelajaran, kemudian sudah tidak digunakan, itu wajib dimatikan kembali. Kemudian untuk perawatannya pun kita lakukan, untuk konservasi air dan energi pun kita coba lakukan, atau kita coba upayakan gitu, beberapa program-programnya. Seperti kemarin mungkin yang sudah dilakukan, seperti penampungan air AC yang kita gunakan kembali, terus penggunaan air hujan, dan beberapa program-program lainnya. Gitu. Oke. Wah, sudah sangat detail tadi Pak ya, banyak sekali program-program yang sudah dijalankan, khususnya di SMP kita ini Pak ya. Oke Pak, sekarang saya mau coba tanya masalah pihak-pihak yang terlibat dari gerakan GPBLHS ini. Tentunya pasti kan tidak hanya sekolah, banyak sekali pihak-pihak yang harus terlibat dalam gerakan. Kira-kira siapa sih itu Pak yang harus terlibat dalam GPBLHS ini? Oke. Untuk GPBLHS sendiri, yang paling wajib terlibat atau yang paling inti terlibat itu ya tentunya di sekolah gitu. Di sekolah pun sudah ada beberapa pembagiannya. Ada yang sebagai kalangan yang aktif atau yang bertanggung jawab penuh, ada juga yang sebagai tambahan. Untuk yang bertanggung jawab aktif dalam kegiatan GPBLHS yang perlu ikut serta wajib di sekolah, itu dari mulai kepala sekolah, kemudian ada wakil kepala sekolah, ada tenaga pendidik dan juga kependidikan, hingga siswa. Nah, jadi ada lima poin penting yang wajib gitu ya, yang wajib ikut serta dalam kegiatan GPBLHS ataupun Adiwiyata di sekolah. Kemudian untuk caraka, untuk satpam dan yang lainnya bagaimana? Nah, ini merupakan unsur-unsur pendukung gitu. Jadi sebenarnya untuk membersihkan sekolah, untuk merawat sekolah agar tetap asri, agar tetap berbudaya lingkungan hidup, itu bukan hanya pekerjaan dari caraka ataupun yang lainnya, tapi intinya itu harus dilakukan dulu dari mulai kepala sekolah, wakasek, kemudian ke guru-guru, tenaga kependidikan, sampai ke siswa. Barulah nanti dibantu atau dilengkapi dengan unsur-unsur pelengkap seperti caraka. Nah, itu yang pertama. Kemudian masyarakat pun harus ikut serta juga, masyarakat yang ada di lingkungan sekolah, termasuk di PCI. Mungkin di PCI sudah ada beberapa masyarakat yang ikut tergabung ke dalam GPBLHS ataupun Adiwiyata, seperti kantin mungkin atau koperasi, dan juga masyarakat di sekitar sekolah. Nah, itu yang kedua. Kemudian ada juga komite, kita bekerja sama dengan komite sekolah, dengan orang tua siswa, dan sampai yang paling poin pokok gitu, karena di sekolah kita melaksanakan program kader. Ada kaderisasi Adiwiyata, itu pun wajib dan ikut terlibat aktif dalam kegiatan GPBLHS dan juga Adiwiyata. Nah, selain daripada itu, kita juga melakukan hubungan kerjasama eksternal, seperti yang biasa dilakukan itu untuk LH dan juga LHK atau dinas-dinas lingkungan hidup. Nah, dinas lingkungan hidup, kemudian ada dinas kesehatan, ataupun dari tim-tim yang ada di luar sana. Mungkin kalau misalkan sering buka IG ataupun sering buka TikTok, ada yang namanya Pandawara. Nah, itu ada gerakan-gerakan aktivis yang bisa kita rangkul, bisa kita ajak kerjasama untuk gerakan GPBLHS ataupun Adiwiyata. Jadi yang paling utama ya tetap sih di LH dan LHK, itu di Dinas Lingkungan Hidup, baru diturunkan ke yang lain-lainnya, termasuk untuk kesehatan seperti puskesmas, dan paling terakhir mungkin dari organisasi masyarakat ataupun dari aktivis-aktivis lingkungan itu sendiri. Oke. Wah, luar biasa, tadi banyak sekali pihak yang harus terlibat Pak ya.
eh, berkaitan dengan GPBLHS ini Pak, misalkan nanti sudah dijalankan secara konsisten nih Pak ya, sudah konsisten, sudah baik pelaksanaannya. Nah, kira-kira dampak atau timbal baliknya buat si para pelaksana ini tuh gimana? Oke. Hmm. Untuk Ya. merujuk pada dampak ataupun outputnya, karena yang namanya Adiwiyata dan juga gerakan PBLHS ini adalah gerakan pembiasaan, tentu yang ditujukan gitu atau yang sebagai dampak utamanya itu adalah perubahan sikap. Perubahan sikap dari seluruh warga atau masyarakat yang ada di lingkungan sekolah, baik di sekolah ataupun di lingkungan maksudnya gitu ya. Jadi ada perubahan sikap, ada rasa bertanggung jawab di mana kita harus peduli, kita harus berbudaya lingkungan, menjaga lingkungan sekolah kita, menjaga alam kita agar tetap indah dan juga asri. Jadi dampaknya ke situ. Dan dampak lebih panjangnya sebagai upaya pencegahan jika ada bahaya ataupun dampak yang menyerang ke lingkungan di sekolah. Nah, kita akan tanggulangi dulu dan yang paling utama ada perubahan sikap. Itu dampak paling utama. Berarti justru perubahan sikap Pak ya? Perubahan sikap. Jadi Sobat PCI ini mungkin sedikit tambahan Pak ya. Jadi dari gerakan GPBLHS ini bukan sekedar lingkungan bersih gitu Pak ya? Betul. Bukan itu outputnya justru ya. Justru adalah bagaimana istilahnya para pelaksana ini ya termasuk siswa dan seluruhnya itu mempunyai sikap atau budaya yang lebih peduli lingkungan gitu Pak. Nah, karena percuma kalau misalkan nanti lingkungan udah bersih tapi dari orang-orangnya belum melahirkan sikap yang baik terhadap lingkungan juga bakal kotor lagi Pak ya gitu. Nah, jadi yang paling utama Sobat PC semua adalah perubahan sikap peduli dan berbudaya lingkungan Pak ya gitu Pak ya. Mungkin ada pesan Pak terakhir buat para Sobat PCI yang menyaksikan gitu untuk menyukseskan program ini gitu. Untuk menyukseskan program ini mungkin pesan-pesannya mengingatkan mungkin ya, ada sedikit peringatan kalau misalkan ya pengingat bahwa yang namanya Adiwiyata ataupun GPBLHS itu tidak bisa dilakukan oleh perorangan, tidak bisa dilakukan hanya satu pihak saja yang terlibat atau satu individu saja, tapi perlu kerjasama dari semua pihak karena ya kita tinggal di bumi, kita tinggal barengan gitu ya, bersama-sama, apalagi kita di ranah yang sempit di lingkungan sekolah, maka perlu partisipasi aktif dari semua lingkungan gitu ya, semua lingkungan dan semua warga sekolah dan juga masyarakat yang ada gitu. Karena kalau misalkan tidak oleh kita, oleh siapa lagi kita menjaga lingkungan ini agar tetap indah dan juga asri. Kalau misalkan tidak kita ya, bukan kita yang sadar untuk peduli, untuk menjaga lingkungan sekolah kita agar tetap baik, agar tetap rapi, agar tetap terjaga ya, mau siapa? Karena sekolah kita tanggung jawabnya kita sendiri. Oke, terima kasih banyak Pak Ihsan atas waktunya sudah mencerahkan kita semua tentang GPBLHS atau gerakan dari penganugerahan Adiwiyata ini Pak ya. Terima kasih buat Sobat PCI yang sudah menyaksikan. Kita akan ketemu insya Allah di PCI Podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.